Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hak kekayaan intelektual. Sebelumnya, perkenalkan, saya Asa Aulia dari Suara NPM 4012 dan dengan saya Fathia Rahma NPM 4048. Saya Mira Karinisa NPM 4100. Saya Aisyah Gagal Fahmia NPM 4116. Saya Putri Nurulaila Nisa NPM 4166. Saya Sarinur Rahma NPM 4092. Saya Imam Sulistyo NPM 404. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hak kekayaan intelektual. Dalam ilmu hukum, hak kekayaan intelektual merupakan harta kekayaan, khususnya hukum benda, yang mempunyai objek benda intelektual, yaitu benda yang tidak berwujud yang bersifat imaterial. Maka, pemilik hak atas kekayaan intelektual pada prinsipnya dapat berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya. Salah satu jenis hak kekayaan intelektual yaitu hak cipta. Hak cipta sendiri mempunyai pengertian hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan, memperbanyak ciptaannya, atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya yaitu ada fungsi dan sifat hak cipta. Nah, untuk fungsinya yaitu untuk menghargai suatu karya atau ciptaan dan juga mendorong agar pencipta karya tersebut menghasilkan karya baru. Selain itu, hak cipta juga melindungi hak eksklusif, hak moral, dan juga ekonomi bagi pencipta karya. Nah, untuk sifat hak cipta yang pertama ada hak cipta dianggap sebagai benda bergerak, sehingga hak cipta dapat dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu hak cipta bersifat eksklusif. Artinya, hak cipta hanya dimiliki oleh pencipta atau pemilik hak cipta yang sah, dan orang lain tidak boleh menggunakannya tanpa izin atau lisensi dari pencipta karya atau pemilik hak cipta yang sah tersebut. Nah, untuk ciptaan yang dilindungi itu yang pertama ada buku, program, atau semua karya tulis lain. Nah, yang kedua itu ada alat peraga untuk kepentingan pendidikan. Yang ketiga ada lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Yang keempat ada seni drama, koreografi, pewayangan, tari, atau pantomim. Nah, yang kelima itu ada seni rupa dalam segala bentuk. Yang keenam ada arsitektur. Yang ketujuh ada peta. Yang kedelapan ada seni batik. Dan yang kesembilan ada fotografi. Dan yang kesepuluh ada terjemahan atau tafsir. Untuk materi yang selanjutnya yaitu masa berlaku hak cipta. Yang pertama, hak cipta berlaku selama hidup pencipta dan terus-menerus berlangsung selama 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Antara lain buku, lagu, drama, seni rupa, arsitektur, peta, dan lain-lain. Yang kedua, hak cipta yang dimiliki oleh suatu badan hukum berlaku 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Antara lain program komputer, sinematografi, database, dan lain-lain. Yang ketiga, untuk perwajaan karya tulis yang diterbitkan berlaku 50 tahun sejak pertama kali diterbitkan. Yang keempat, untuk ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dan peninggalan sejarah berlaku tanpa batas waktu. Yang kelima, untuk ciptaan yang belum diterbitkan dipegang oleh negara berlaku selama 50 tahun sejak ciptaan pertama kali diketahui secara umum. Yang terakhir, untuk ciptaan yang sudah diterbitkan penerbit sebagai pemegang hak cipta berlaku 50 tahun sejak pertama kali diterbitkan. Yang selanjutnya yaitu pendaftaran ciptaan. Pendaftaran tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh pencipta atau oleh pemegang hak cipta atau kuasa kepada Direktorat Jenderal Hak Cipta, Hak Paten, dan Hak Merek Departemen Kehakiman dan HAM. Untuk lisensi, pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan hukum selama jangka waktu lisensi dan berlaku untuk seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Dalam penyelesaian sengketa, pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta dan meminta penyitaan terhadap benda yang dihubungkan atau hasil perbanyakan ciptaan itu. Untuk poin selanjutnya yaitu pelanggaran terhadap hak cipta. Nah, pelanggaran terhadap hak cipta sendiri telah diatur dalam pasal 72 dan 73
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dapat dikenakan hukum pidana dan perampasan oleh negara untuk dimusnahkan. Selanjutnya, kami akan memaparkan tentang studi kasus mengenai hak cipta. Kasus yang kami ambil yaitu terdapat sebuah grup yang mulai muncul di stasiun televisi bernama Warkopi. Disebutkan, kelompok bernama Warkop tidak mengajukan izin HKI dari Warkop DKI. Diketahui, grup tersebut menyebut nama mereka dengan sebutan nama yang sama, seperti Dono, Kasino, dan Indro. Lalu kemunculan mereka mengundang banyak pro dan kontra di kalangan masyarakat, yang mana pada awalnya mereka hadir dari media sosial YouTube dengan membuat konten pribadi yang mirip dengan karya bak stasiun TV. Sehingga stasiun TV mengundang mereka sebagai bintang tamu yang banyak dibicarakan oleh masyarakat. Mengetahui hal tersebut, Indro sebagai salah satu personil Warkop DKI yang masih ada tidak terima dengan kemunculan grup Warkopi. Kemunculan grup Warkopi tersebut dikarenakan telah melanggar hak cipta yang telah dimiliki oleh Warkop DKI lebih dulu. Dan menurut Indro, Warkopi tidak memiliki itikat yang baik untuk meminta maaf kepada Warkop DKI. Menurutnya, Warkopi sudah ketiga kalinya abai dalam arahan lembaga Warkop DKI. Mereka tetap tampil di televisi dan platform lainnya, meski belum mengantongi izin dari pemegang HKI Warkop DKI tersebut. Selanjutnya, penyelesaian. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, tindakan yang dilakukan oleh Warkopi beserta manajemennya termasuk dalam bentuk pelanggaran hak cipta. Hal ini dibuktikan dengan adanya perbuatan dari pihak Warkopi yang merugikan pihak Warkop DKI. Untuk pelanggaran hak cipta Warkopi, ini jatah menggunakan nama panggung Dono, Kasino, Indro, serta pihak Warkopi juga menerima undangan dari stasiun televisi tanpa menunggu persetujuan dan izin dari pihak Warkop DKI terlebih dahulu. Karena pada nyatanya, pihak Warkop DKI ini tidak memberi izin. Tindakan pihak Warkopi ini telah melanggar hak moral. Oleh karena itu, Indro menunggu itikat baik dari pihak Warkopi. Warkopi ini juga melanggar hak ekonomi karena Warkop DKI memiliki kontrak eksklusif dengan Falcon Picture yang mana menyebabkan kerugian material dan imaterial bagi Warkop DKI. Yang kedua, upaya penyelesaian kasus sengketa hak cipta ini dapat dilakukan dengan prosedur penetapan sementara melalui pengadilan niaga atau pengadilan negeri, gugatan ganti rugi atau perdata, tuntutan pidana, dan penyelesaian sengketa alternatif. Tapi upaya penyelesaian kasus antara Warkop DKI dengan Warkop ini diakhiri secara kekeluargaan. Pada awalnya, Indro dan pihak Warkop DKI ini menuntut gugatan ganti rugi atau perdata saja. Tetapi tetap saja ada sanksi pidana yang akan didapat oleh Warkopi, yaitu 4 tahun penjara. Kemudian, Indro selaku pihak dari Warkop DKI ini merasa hal ini tidak perlu dilanjutkan lagi ke pengadilan. Indro mengaku tidak tega kalau personal dari Warkopi dipenjara selama 4 tahun. Oleh karena itu, upaya penyelesaian yang dilakukan ialah Indro meminta seluruh konten Warkopi yang membawa nama Warkop DKI atau berkaitan dengan Warkop DKI ini untuk di take down. Jadi pada 13 Oktober 2021, Warkopi ini resmi bubar dan men-take down seluruh konten yang berkaitan dengan Warkop DKI. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat banyak kesalahan, kami mohon yang maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.